Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidhan Baldan mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pendekatan sehingga mereka mau direlokasi ke tempat yang baru. Berikut pernyataan Menteri Agraria. Kalau mereka sudah lama, ini kan prosesnya ada pembiaran lama. Jadi mereka sudah punya keberhakan ada atau tidak sertifikat. Jadi penghargaan itu ada karena kan kalau dia disalahkan hari ini tidak bisa, tapi bahwa tanah itu mau dipakai, memang tanah negara, tapi kan proses pembiaran yang cukup lama ini yang harus kita pertimbangkan menjadi faktor mereka punya keberhakan itu, ya. Ya, itu tadi pernyataan dari Menteri Ferry Mursyidhan Baldan. Masih bersama Nirwono Yoga di studio dan melalui sambungan telepon masih ada Pak Sumanto, Kepala BPN Jakarta Barat. Pak Sumanto. Ya, Pak. Pak, ini tadi kita memperdengarkan pernyataan Pak Ferry Mursyidhan Baldan bahwa ini terkait yang Kalijodo paling tidak. Ini ada proses pembiaran sebetulnya oleh pemerintah baik daerah dan pusat sebetulnya. Kalau kita melihat banyaknya tanah-tanah yang ditempati secara ilegal, itu di Jakarta Barat banyak nggak yang pada akhirnya jadi seperti dibiarkan, Pak? Sebenarnya tidak begitu. Pak Sumanto, maaf, kalau kita bicara secara prosentasi pasti memang tidak sebanyak mereka yang legal gitu, tapi contoh-contohnya sajalah paling tidak di Jakarta Barat. Gimana saja, Pak? Itu tadi. Ya Pak. Kebetulan di Kalijodo, di Jakarta Barat ini sekitar 4.000-an yang lokasi yang ditempatin masyarakat yang menempatin di Kalijodo itu, tetapi mereka menempatin di lahan jalur hijau yang pertama. Kedua, itu kena sepadan kali. Tentu mereka agak sulit untuk mengajukan permohonan hak sebenarnya. Oke. Nah, selain di Kalijodo itu di mana lagi, Pak? Di Jakarta Barat ya kebanyakan di pinggir kali yang tanahnya, status tanahnya tanah negara. Contohnya, Pak? Kebanyakan, Contoh yang di pinggir kalinya di mana saja? Misalkan di Kali Pesanggerahan itu ada beberapa yang memang dia menempatin secara liar, karena area tersebut bekas tanah hak barat yang karena ketentuan undang-undang menjadi tanah negara, dia menempatin begitu aja. Di samping kena sepadan kali, dia tidak mau tidak mengurus surat-suratnya. Layaknya orang dimungkinkan boleh mengajukan hak, misalkan sebenarnya dimungkinkan ke sana, tetapi kalau mereka tidak mengurus, apalagi kena ketentuan, misalkan sepadan kali, tentu mereka tidak bisa ngurus. Artinya sebetulnya kan walaupun diurus tetap aja tidak akan bisa dapat izin kan, Pak? Iya, benturannya ada banyak di situ, salah satunya dari sisi statusnya tanah negara, kedua karena ketentuan sepadan kali. Jadi memang di daerah-daerah itu harus dikasih ruang yang harus bebas dari hunian. Berapa banyak, Pak, di Pesanggerahan, Pak? Tidak banyak sebenarnya, karena di situ kan tanah negaranya sedikit, tapi ada. Oke. Nah, Pak, selain Pesanggerahan, adakah tempat lain yang seperti itu sebetulnya? Artinya gini, secara undang-undang, meskipun dimohonkan oleh mereka, itu mereka dipastikan tidak akan mendapatkan izin. Karena beberapa hal tadi, jalur hijau, sepadan kali, segala macam. Ada nggak, Pak, yang kayak gitu? Selain Pesanggerahan? Ada Pesanggerahan, ada sekali Ciliwung, ada juga di situ, di sepanjang kali Ciliwung yang di Jakarta Timur, ada. Pokoknya di sepanjang kali, kan Jakarta itu banyak kali-kali besar, di mana di sepanjang jalur itu ada status tanah yang ada tanah negara, ada yang tanah milik adat. Nah, di sepanjang tanah yang statusnya tanah negara, nah mereka ini kesulitan untuk mengurus haknya karena benturannya tadi, karena ketentuan tadi, Pak. Bukannya kesulitan kan sebetulnya, Pak, karena memang tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak akan dapat ya? Oke, karena kalau kita bicara sulit artinya ada kemungkinan untuk dapat gitu. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Oke. Nah, Pak, itu yang di pinggiran kali. Adakah tanah-tanah lain yang sebetulnya tidak di pinggiran kali, di tengah kota misalkan, yang juga mengalami hal seperti itu? Kalau di Jakarta Barat nggak ada, kebanyakan hunian. Karena di bantaran kali tadi yang status tanah negaranya sedikit, tanah milik adatnya banyak. Nah, kalau dia tanah milik adat, dia bisa mengajukan permohonan hak, cuma penggunaan fisiknya karena bantaran kali itu ada sepadan kalinya, maka dia tidak boleh membangun. Itu ketentuannya seperti itu. Oke. Kalau di wilayah Jakarta yang lain, Pak, ada informasi soal itu?
Di wilayah Jakarta yang lain itu Kali Ciliwung ada. Nggak, selain yang di pinggiran kali Pak, selain yang di bantaran kali. Hutan rawa-rawa Jakarta Barat ya? Iya. Di Jakarta Barat. Hutan rawa-rawanya Pak? Hutan rawa-rawa misalnya Pak. Ya, hutan rawa-rawa seperti yang mau menuju bandara itu, Iya. PIK itu, Iya. itu kan tanah negara itu, Iya. ya, Iya. dihuni oleh masyarakat. Tapi Iya. karena dia peruntukannya bukan jalur hijau, Iya. ya, bukan di sepadan kali, Iya. maka yang bersangkutan bila menempati dalam waktu tertentu dia dimungkinkan untuk mendapatkan sertifikat. Kalau Oke. hutan mangrove Kan- tadi Pak? Ya, Kalau hutan mangrove-nya nggak boleh kan hutan Pak? mangrove Ya. karena ada dilarang ya, dia Ya. nggak bisa juga itu Pak. Oke, baik. Ya. Pak, selain mereka yang bermukim Pak, artinya maaf kalau mungkin saya istilahnya mungkin apa, rumah-rumah yang sederhana seperti itu Pak ya. Tapi ada nggak lahan-lahan yang pada akhirnya digunakan untuk rumah-rumah mewah atau mungkin apartemen, pusat-pusat pertokoan yang sebetulnya Dulu ya. dulunya itu secara undang-undang itu bukan untuk itu peruntukannya. Kalau bukan peruntukannya kaitannya dengan izin penggunaan, tentu kalau dia melanggar pasti diambil sanksi oleh pemerintah daerah karena penggunaannya harus sesuai dengan tata ruang yang ada gitu Pak. Oke, baik. Pak Sumanto, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Sumanto. Ya. Ini menarik sebetulnya pernyataan dari Pak Sumanto ya. Sebetulnya banyak lahan-lahan negara, tanah-tanah negara yang sebetulnya boleh gitu kalau mereka mau mengurus, masyarakat izin, mau mengurus gitu. Tapi ya itu tadi ada fakta-fakta di mana sebetulnya banyak sekali yang tidak boleh. Tapi kalau menurut Pak Ferry itu masyarakat tidak salah karena ini ada proses pembiaran gitu. Nah, terkait misalkan contohnya Kalijodo aja, itu udah berapa lama sebetulnya Mas Yoga? Kalau kita lihat Kalijodo terutama konteksnya ya, sebenarnya kalau kita kembali ke tahun 1930-50 itu masih jalur hijau. 1930-50 ya? 50 ya. Oke. Jadi banyak ruang-ruang hijau di situ yang zaman dulu orang justru sore-sore itu nongkrongnya di situ. Oke. Bahkan perahu, kemudian ya kalau kita bilang tempatnya hanging out anak-anak muda itu di situ. Oh, saya khawatir BKT ini nanti sebentar lagi jadi banyak ini juga ini. Bangunan-bangunan liar nanti. Nah, ini yang harus dijaga, Mas. Nah, perubahan mulai dilakukan pada tahun 1975 sebenarnya kalau Kalijodo ya. Tahun 75 itu mulai masuk para pendatang. Nah, pendatang ini kan salah satunya kendala utamanya dan terjadi di hampir sungai di Jakarta, itu kan muncul bangunan liar. Satu yang sebenarnya fungsinya utamanya terutama untuk tempat tinggal. Nah, kemudian kalau konteks Kalijodo, karena Kalijodo berkembang menjadi liar, kemudian masuklah proses-proses seperti tadi, lokalisasi. Ada investor ya? Ya, ini tahun 75 sebenarnya. Nah, tahun 75 kemudian berkembang sampai dengan mencapai puncaknya tahun 95 sebenarnya. Nah, tahun 95 ini sebenarnya Kalijodo masuk target dalam hal penataan. Kemudian tahun 1998 Pak Sutioso masuk pada menata Keramat Tunggak sebenarnya. Rencananya habis itu sebenarnya di tahun 2002 saya ingat sudah ada rencana penataan di Kalijodo dan sekitarnya. Nah, tetapi eksekusi baru bisa terjadi tahun 2010. Itu pun juga terjadinya lebih kepada di Taman Kebun Pisang di seberangnya Kalijodo waktu itu. Yang sekarang dikenal menjadi Taman Kebun Pisang seluas 4 hektar. Nah, kemudian tapi terhenti lagi Mas. Terhenti lagi yang mengarah ke Kalijodo. Nah, dalam konteks seperti itu harusnya yang dilakukan oleh pemerintah DKI ada dua. Satu adalah segera melakukan pendataan aset-aset lahan sebenarnya yang selama ini banyak sekali beralih fungsi. Mulai dari tepi bantaran kali, kemudian di luar itu ya seperti waduk situ dan juga banyak sekali lahan-lahan yang di tengah kota, umpamanya tadinya berupa rawa-rawa yang kemudian sekarang berubah menjadi perumahan. Perumahannya mewah lagi? Ya, sebagian besar masih justru perumahan mewah yang bisa itu, karena ini terkait dengan perizinan. Biasanya kan? kalau perumahan mewah itu modalnya kan luar biasa besar gitu ya. Bahkan undang-undangnya pun bisa dirubah. Perdanya itu bisa dirubah peruntukannya, dan itu yang terjadi banyak selama... Contohnya? Ya contoh paling mudah kalau kita bicara soal tadi, ada dua perumahan yang kalau kita merunut ke RT RW atau tata ruang sebelumnya, yaitu di daerah Kelapa Gading dan daerah Pantai Indah Kapuk. Yang dimana merupakan di dalam ini untuk menggambarkan bagaimana perubahan terjadi secara sistematis sebenarnya. Artinya begini, kalau kita berkaca kepada Rencana Umum Tata Ruang 1985-2005, dua daerah ini tadinya memang benar-benar sebagai daerah catchment area. Tetapi kemudian bagaimana kesepakatan terjadi antara Pemprov DKI, pengembang, dan juga jangan lupa DPRD. Karena perda ini kan tidak mungkin tidak tanpa persetujuan mereka gitu. Bahkan
setelah pemutihan pun ini diperkuat lagi di dalam RT RW DKI Jakarta 2010-2030, sehingga kalau kita lihat sekarang dokumennya adalah Kelapa Gading dan Pantai Indah Kapuk sekarang sudah berubah fungsi menjadi daerah kawasan terpadu, artinya boleh ada perumahan, ada komersial, bahkan juga RTH sebagai pendukung. Makanya nggak salah sebetulnya ketika ada salah seorang warga Kalijodo merasa diperlakukan tidak adil sebetulnya ketika mereka digusur, tapi banyak sekali lahan-lahan yang tidak sesuai peruntukannya, tapi karena sangat mewah gitu kan segala macam itu tidak digusur gitu kan. Justru itu tantangannya buat Pemda ke depan adalah berani tidak umpamanya melakukan juga penertiban kepada ruang-ruang terbuka hijau yang tidak hanya di bantaran kali, tetapi juga yang tadi saya katakan ruang terbuka hijau yang dulu peruntukannya sebagai RTH kemudian berubah menjadi bangunan komersial. Nah, tantangan terbesarnya di situ. Nah, ketika Anda menanyakan bahwa beranikah Pemprov untuk melakukan itu, menurut Anda apakah berani? Jujur ya, kalau secara jujur sulit untuk mewujudkan itu karena kita bicara soal kekuatan pengembang besar. Oke, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.